Yang pertama yaitu perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi pada saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Perkembangan sistem informasi manajemen sesungguhnya konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer, sebelum pertengahan abad ke-20 di mana pada masa itu masih digunakan kartu patch atau pemakaian. Selanjutnya, komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengelola data elektronik atau PDE. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi. Jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama adanya confidentiality. Keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak boleh mengakses informasi tertentu. Kemudian yang kedua, integrity. Keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan perubahan informasi dari aslinya. Yang ketiga, availability. Keamanan informasi menjamin pengguna bahwa dapat mengakses informasi kapanpun tanpa adanya gangguan dalam format yang tidak bisa digunakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Organisasinya adanya ESS, GDSS, CWSS, dan DSS. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pembisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya SIM atau sebagai wadah untuk pengelolaan informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, sistem informasi juga harus bersifat relevan dan juga mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Kemudian yang keempat, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jelaskan, yaitu yang pertama internal teknologi atau kondisi sistem informasi teknologi informasi SI atau TI saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi yang pertama, struktur organisasi SI atau TI dan sumber daya manusia SDM, portofolio aplikasi mendatang, yaitu aplikasi yang telah digunakan organisasi dimasukkannya dalam portofolio yang berguna untuk mengetahui kondisi TI pada organisasi saat ini. Kemudian, yang ketiga, pemetaan proses sistem ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Selanjutnya, yang keempat, infrastruktur TI atau hardware, software, dan juga network. Yang kelima, ada manajemen informasi pengelolaan SI dan TI yang telah dan akan dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendukung tercapainya sasaran bisnis. Selanjutnya, yang keempat adanya eksternal teknologi komputer, yang mana yaitu perkembangan teknologi informasi terkini dan tren ke depan seperti yang pertama adanya tren teknologi informasi bisa dengan mempelajari tren teknologi yang tengah berkembang yang khususnya bisa diterapkan pada kegiatan atau bisnis organisasi. Tujuannya yaitu mempelajari hal ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan teknologi yang diterapkan dan dikembangkan dalam perusahaan. Tidak semua produk-produk teknologi juga informasi tergolong baik. Dengan adanya tren ini berarti adanya peluang baru untuk para meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, teknologi yang sedang dipakai oleh pihak terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi. Yang ketiga, adanya peluang dan juga kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa mendatang. Selanjutnya, eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan, jawaban beserta pertanyaan untuk UTS ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.